Agama pantas nggak ditanya di sosial media? Nggak pantas. Karena tujuannya apa? Kalau lu cuma berteman, lu nggak ada urusannya sama Tuhan dia juga kan? Sedangkan orang yang bertanya ini sebenarnya dia itu udah punya keinginan sendiri. Kalau bisa sama gue gitu. Ketika dia tidak mendapatkan jawaban yang sama, pasti dia kecewa. Terus buat apa? Kalau konsepnya pertemanan nggak perlu agama. Semua wanita sama. Mau istri 1, 2, ini tak wanita. Di mata Tuhan juga wanita. Nggak ada wanita istri pertama, wanita ya? Iya benar. Sama kayak lu mabuk. Yang dihitung Tuhan itu yang lu mabuk minum alkoholnya, bukan lu di-invite atau lu bayar sendiri. Kenapa perempuan terus yang dibully? Benar. Laki-lakinya kemana? Yang penting di situ gue tetap memperjuangkan hak-hak wanita sama. Assalamualaikum, welcome to Natali Podcast. Dan kali ini gue kedatangan tamu, yaitu dari artis TikTok. Nah kan, artis yang dulunya juga artis, pemain film, pemain sinetron, dan pemain laki-laki. Dan ini gue ngundang dia karena salah satu videonya dia itu kalau kita bisa lihat ya, namanya Cleopatra _JSB, bener gak sih? Bener kali ya. Pokoknya kalian bisa lihat aja di situ. Itu ada videonya dia yang menghujat atau kita yang nggak berpakaian ketutup. Terus abis itu kita dilihatin sebelah mata, disangka itu kita nggak pernah baik gitu. Yang nggak pakai hijab, yang bertato, bajunya kebuka-buka, ablak-ablakan ya kan, atas bawah ngablak, atas bawah ngablak ya kan. Itu abis itu dihujat sebelah mata sama orang-orang yang berhijab yang katanya baik. Dan for information, dulu gue juga pun berhijab dan akhirnya lepas tuh hijab. Sama gue juga, santri dan lepas. Nah ini dia langsung Bella, Bella Sungkawa. Namanya rokok gue ya? Boleh. Asmaknya gue deketin kali ya. Thank you. Mejanya mau gue deketin juga? Boleh. Susah kak. Gitu. Kak Bella apa kabar? Gimana? Baik. Alhamdulillah. Kak, gue mau nanya. Okay. Lo kenapa bisa bikin video seperti itu? Yang lo dengan konten lo tuh yang begini tuh juga belum tutup. Ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi seperti ini. Yang berhijab tuh juga belum tentu baik, yang bertato juga belum tentu jahat gitu. Iya, gue nggak bilang gitu sih sebenarnya. Benar. Terus cuman ya tadinya gue cuma mau nyampein karena itu kena ke diri gue sendiri ya. Karena gue tatoan. Jadi dianggapnya yang tidak berpendidikan, pendosa, terus begajulan dan lain-lain ya. Jadi yang gue bahas lah itu kan, maksudnya nggak semua orang bertato itu jahat. Bener. Ya kan, berulang-ulang gue bilang ada berapa banyak orang bertato yang berprestasi, ada berapa banyak kriminalitas yang dilakukan oleh orang yang tidak bertato. Bener. Benar. Gitu. Sekarang kalau misalnya kalau zaman dulu mungkin iya, ya kan, yang bertato yang suka malak, yang bertato udah ada di pinggir jalan, ya 1000 2000 ya kita punya makan gitu kan, tetet, ya kan? Iya. Nah sekarang kan namanya tato kan adalah seni ya. Iya, seni. Nah tapi gua ngomong tato, total tato ada berapa kak? Ada 9. 1, 2, 3 dan yang lain. Di tempat yang haram. Bu, haram. Iya, haram halal. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Kak, terus kenapa lo gimana kak dengan lo sering dihujat dengan para deterjen, para deterjen yang katanya lo adalah cewek yang nggak bener, cewek yang urakan. Iya. Itu gimana? Dan sedangkan yang kita ketahui yang berhijab pun terkadang ya kan suka di balik layar gitu jahatnya. Iya, gini aja, di tahun ini ada berapa banyak orang yang kegerebek di hotel itu justru yang tidak bertato. Coba dihitung. Ya nggak sih? Benar. Gue sebenarnya bukan mau ngata-ngatain orang yang tertutup ya. Sebenarnya buat gue itu orang yang pakai jilbab dengan yang tatoan itu sama kayak dia pakai baju doang. Itu kan sama-sama di atas kulit ya. Benar. Jadi ya lu terserah lu mau bergaya syariah, mau bergaya kampungan, ya, atau lu mau bergaya modern gitu. Gak ada hubungannya dengan isi hati dan isi kepala. Benar. Karena semua di atas kulit gitu sih.
Jadi kalau misalnya yang orang yang berhijab pun belum tentu juga itu dia baik gitu ya. Belum tentu. Coba aja tanya sama mereka. Ada berapa banyak yang komen di gua, jangan sangkut pautkan dengan hijabnya dong. Kelakuan kan yang berbeda. Ya berarti sama dong. Yang tatoan juga seperti itu. Yang disangkut pautkan. Bener. Karena kalau lu kan kemarin di TikTok itu cuman paling banter kan 3 menit ya, paling banter lagi ngomongnya. Paling banyak 3 menit. Nah, sekarang lu bisa ngomongin deh dengan video lo di YouTube gue yang lo mau jelasin ini loh, gue tuh mau jelasin kayak gini loh, yang berhijab tuh begini, yang tatoan tuh begini. Kalau kemarin 3 menit mungkin kurang ya buat bercuap-cuap bisa sampai pagi sebenarnya. Jangan dong, begadang lagi dong gue. Sebenarnya apa ya kita itu sebagai netizen yang baik ya, jangan menilai apa-apa jangan digiring ke agama. Kalau apa-apa digiring ke agama ya semuanya salah. Benar. Pasti salah. Lu mau pakai tato, lu mau pakai hijab juga salah. Gua tanya, ada berapa persen orang pakai hijab atau berbusana muslim kalau mau dibawa ke agamanya yang benar? Paling cuma 2%. Selebihnya enggak, tutup kepala doang. Benar. Iya kan? Yang penting hatinya. Yang penting hatinya. Kalau gua hati sama otak, pikirannya itu harus positif kayak gitu. Orang kalau pikirannya udah negatif, apa aja yang dilihat, orang pakai hijab pun bisa dilihat telanjang. Benar. Salah. Iya kan? Salah banget. Iya sih, kalau gue yang pernah lihat dengan berita-berita yang ada ya, yang pakai hijab, toto pacaran di hutan ya kan. Monyet dong. Enak-enak ya kan. Dia enak-enak di pinggir jalan ya kan, enak-enak di Iya. dalam mobil. Makanya, lu pernah nggak lihat orang tatoan kegerebek di hutan? Belum kan? Nah itu dia. Padahal dia tahu diri kan. Sama tahu etika sama pride. Nah itu gue Ya kan? bilang. Tatoan itu harganya juga nggak murah, tapi dia kalau misalnya di jalan, dia enak-enak di jalan, berarti dia nggak mahal lama tatonya kak. Tatonya aja mahal. Bener gak sih? Bener. Sekarang tato mahal gak sih? Bener ya? Mahal. Gue ada sih tato beringin, tapi baru akarnya doang gak diketek. Iya mahal. Tato gue aja total semuanya 20-an ya. 20 juta? Yes. Kan dihitung per senti. Emang gue nato di penjara ini ketam. Ini pakai dinamo. Oh dinamo. Ini gue pakai paku. Iya. Pakai dinamo. Sekarang kalau orang tatoan di Indonesia mungkin masih tabu, tapi kok coba lihat, kita kan udah ada sosmed ya. Jadi kayak orang bakal padahal orang itu sering nonton yang barat-barat ya. Bener. Kenapa heran dengan orang tatoan di Indonesia? Bukannya orang barat juga tatoan? Karena rata-rata orang Indonesia tuh belum pernah namanya open mind, Mbak. Kak. Open minded. Belum semuanya, belum merata. Mungkin kalau di daerah-daerah masih belum. Mungkin kalau di kota-kota besar mungkin sudah merata kali ya untuk orang cewek-cewek tatoan, terus bajunya kebuka juga kayak udah nggak. Kalau menurut gua bukan open minded, bukan tidak open minded, tapi mereka itu belajar agama yang salah. Iya. Terus? Karena gua juga belajar agama, gua tahu. Jadi orang yang ilmu agamanya itu tinggi, pasti dia tidak akan memandang orang seperti itu. Karena di agama itu, terutama agama yang mayoritas ya di Indonesia itu Islam ya, itu orang di dalam agama Islam itu haruslah kamu berbaik kepada sesama dulu. Benar. Baru ke Tuhan itulah ada hablum minannas, lalu hablum minallah kayak gitu. Jadi kalau lu bilang lu beragama tapi lu ke manusianya atau ke sesamanya itu jahat, ya sama aja agama lu salah. Artinya bukan mereka tidak open minded, tapi mereka belajar agama yang salah. Oh mungkin dia belajar agama tapi nggak belajar PPKN kali ya. PPKM ya. PPKN. Jadi nggak, Gitu. jadi kemanusiaannya masih berkurang ya. Iya, kemanusiaan. Makanya gue buat di sosial media gue itu di bio-nya itu humanity above religion. Karena bullshit kalau lu bicara agama tapi kemanusiaan lu nggak ada. Benar. Kayak misalnya lu mau nolong orang milih-milih. Cakep. Iya kan? Lu masa iya ada orang mati di depan lu tanya lu agamanya apa, dia udah nggak bisa jawab. Lantas nggak lu tolong. Kayak gitu. Iya kayak gitulah. Sekarang tuh masih agak kurang manusia memanusiakan. Iya, manusia memanusiakan manusia. Iya benar itu. Belibet kan gue sama manusia. Nah kak, ngomong-ngomong tadi kita udah ngomongin masalah video lo yang masalah agama, berhijab dan juga tato di kita para perempuan kayaknya ya. Kalau laki-laki bertato mungkin sudah biasa, tapi kalau perempuan mungkin masih tabu ya di Indonesia, Jakarta Merdeka Raya ini ya kan. Para netizennya yang aduh hai. Nah tapi kalau misalnya kita dengar-dengar namanya pelecehan seksual sama perempuan, sekarang tuh orang cewek-cewek ya
yang kita bisa lihat yang oh pakai baju ini pantesan bisa dilecehin. Menurut kakak tuh gimana? Salah banget kalau patokannya adalah busana lalu Benar. orang bisa dilecehkan. Sekarang otak dia berarti yang salah. Iya kan? Benar. Belum tentu orang yang berpakaian seperti itu bisa dilecehkan. Benar. Iya, balik lagi lah yang kegerebek di hotel. Iya, itu yang gimana? Pernah nggak lihat perempuan Ya apa ketutup namanya? ya. Yang ketutup, yang Ketutup. berhijab ya, sorry ya. Hah. Artinya apa ya? Lu gini aja deh, di Bali orang telanjang tapi nggak ada kasus pemerkosaan. Di Arab ketutup semua, orang diperkosa, gimana? Gimana tuh? Gimana? Coba tanggapan bisa di komen di Coba bawah sini. komen di bawah ya. Komen di Kalau bawah. ada yang mau kita bahas lebih dalam lagi tentang yang kayak gitu, silakan Waduh, komen. mampus, ya kan? Terus Gua tapi kalau menurut lu gimana kak? Gimana apanya? Gimana menurut lo kalau misalnya kayak memandang nih laki-laki ya, biasanya kan kalau wah nih cewek bajunya ketat, bajunya pendek, wah pantesan di ya menurut gue pelecehan seksual verbal ya, kayak kiu 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 gitu kan, menurut gue pelecehan Iya yang sih. verbal yang menurut gue perempuan apa sih gitu, kayak Hmm. lu nggak pernah lihat perempuan deh gitu, bener nggak sih? Benar. Lu pernah digituin nggak sih? Ya sering lah gue digituin. Kalau gue pakai baju ketutup aja, misalnya nggak ketutup banget tapi nggak kayak gini ya, itu ada aja yang, wih seger nih, apa nih gitu. Itu kan pelecehan, Iya, Tapi kan nggak bisa gue tuntut semua orang. bener capek ya wah. Capek. Laporan. Iya, makanya di Indonesia ini harusnya kalau misalnya perpelacuran kayak gitu itu harusnya jangan malah dihilangin, biarin aja mereka. Kenapa bisa si pelacur-pelacur atau pekerja Iya, pekerja karena malam ini? justru mereka akan apa namanya mengambil alih liarnya nafsu laki-laki. Ya daripada dia pelacuran dilarang, ini dan itu dilarang, akhirnya orang-orang yang bukan pelacur digasak. Iya kan? Makanya lihat anak kecil digasak, lihat siapa-siapa digasak kayak gitu. Ya mungkin kan karena dengan kalau ada pekerja-pekerja seperti itu ya, dengan dia memperkosa yang lain kan itu gratis kak. Ya gue mah belak-belakan aja nih orang awam yang gratis. Pemerkosaan gratis kak. Tapi kan dia masuk kalau dia penjara. sewa pelacur, PSK dia kan bayar. Dia bayar sedikit, tapi kan dia nggak masuk penjara. Kalau dia diperkosain orang gimana? Masuk penjara kan? Ya, tapi kan rata-rata bapak perkosa anak gratis kak. Itu rumah sakit. Perkosa Gue nggak bisa ini. komen apa-apa kalau ini rumah sakit jatuhnya ya. Jatuhnya kan Gua iya. bahas apa lagi kalau begitu? Iya maksud gue, tapi yang gratis itu sekarang kan orang yang pemerkosa yang gratis-gratis. Kalau PSK ya emang udah. Kalau sekarang sih gratisnya itu mungkin kalau perkosa juga itu tindakan yang terlalu bodoh menurut gua, karena orang juga dikasih bakso, dibilang aku sayang kamu juga dikasih kok apa-apa ya. Iya sih. Modusnya pacaran kalau Iya. sekarang. Modusnya dipacarin. Dipacarin. Modusnya ya dipacarin, kan? dia enak-enakin, ditinggalin. Dia enak-enak. Dia enak-enakin, ditinggalin. Kan? Ya gitu lah. Kan jatuhnya nggak perkosa kak. Mau tau mau enak-enak. Ya terus gimana? Perkosa. Iya Mau masa bahas perkosa perkosa. aku, abang perkosa aku, abang segitu kan nggak mungkin kan. Padahal dia pacaran, kalau ditangkap pun apa dilaporin juga ya lu pacaran. Nah terus kami ngomongin pelecehan seksual udah, kita ngomongin kakak yang videonya pun juga sudah, karena gue juga salah satu yang udah di deterjen ya, sama salah satu kreatif saya tuh Bojo ya, masalah agama. Nah menurut lo nih kak, di dunia sosial media pantas atau nggak pantas kah ditanyakan agama? Nggak pantas. Why? Ya buat apa? Agama itu kan urusannya ke Tuhan. Dia mau ngapain sama lu? Emang Kalau lu mau biasa- ngajakin gua sholat atau Kalau mau geser, ngawinin gua? nah mumpung gimana kak, coba ulang lagi. Agama pantas nggak ditanya di sosial media? Nggak pantas. Wah. Karena tujuannya apa? Kalau lu cuma berteman, lu nggak ada urusannya sama Tuhan dia juga kan? Buat apa? Apa lu mau nikah sama dia langsung sampai tanya-tanya agama? Atau lu mau ngajakin dia sholat bareng? Gimana? Iya, emang gua cakep. Serem. Tolong saya, tolong saya. Tuh ya kan, jadi kalau yang menanya-nanya agama sama gue atau sama kakak nih itu nggak pantas, karena agama itu adalah urusan kita sama Tuhan yang biasa. Iya, pribadi sekali itu, dan sensitif juga sih. Apalagi kayak misalnya orang-orang yang tidak punya agama, misalnya kayak agnostik, dia kan nggak punya agama, ditanya ini kan bingung mau jawab apa. Iya benar ya. Sedangkan Linglung ya? iya, sedangkan orang yang bertanya ini sebenarnya dia itu udah punya keinginan sendiri. Kalau bisa sama gue gitu. Ketika dia tidak mendapatkan jawaban yang sama, pasti dia kecewa. Terus buat apa? Kalau konsepnya pertemanan nggak perlu agama.
Benar. Kayak Kita gitu. berteman sama siapa aja ya. Pancasila. Bineka Tunggal Ika tuh, lo Indonesia, lo harus Bineka Tunggal Ika. Nggak usah tanya agama, cukup tanya nama. Asik. Sama rasa. Ini ada musiknya. Sama rasa. Beginilah kalau misalnya gue undang ada anak TikTok ya, wah. Langsung begini. Nah, kita boleh bahas yang tadi, boleh ya? Satu lagi gue mau bahas yang pembahasan untuk, kan kita lagi zamannya COVID-19 ya. Sekarang COVID-19 berdua sih sekarang, udah nambah belum? Ya, udah kali ya. Udah nambah. Nah, COVID ini kakak membahas tentang oksigen yang kakak harus pakai masker kemana-mana, sedangkan pas kalau dicek kita oksigen itu berkurang karena kita menutup masker terus kan. Nah itu gimana kak? Aku mau tanya dong sama emang video kayak kakak gitu. itu. Kayak yang video gue itu. Emang kalau lu pakai masker kelamaan itu coba aja diceknya kayak gini nih. Ini pasti berkurang oksigennya karena kan emang kita aja nggak usah pakai masker ya, kadang-kadang pusing ya. Pusing itu kan kekurangan oksigen di dalam otak ya. Benar. Apalagi lu pakai masker. Kayak gitu. Itu sih yang gua rasain, bukan sekedar gua jelek-jelekin. Gua ini kan nggak nge-pro kemana-mana. Ya kan? Jadi ya gua cek pas gua pakai masker, emang gua nyesek. Ya kan? Nyesek berarti kan kekurangan oksigen, ya gua tes aja iseng. Oh iya bener, turun oksigennya. Kayak gitu, pemirsa. Tapi tanggapan kakak dengan COVID itu seperti sama COVID itu ada, tapi untuk pemakaian maskernya ini yang harus benar-benar. Ya mungkin ada, mungkin ya. Wow. Mungkin ada. COVID ada mungkin. Mungkin ada. Ada lagi kan video gua yang viral juga itu yang anak gua hampir di COVID kan. Bener. Itu real. Anak gua tuh emang sakit paru-paru. Yang gua tuh datang ke rumah sakit cuma pengen ronsen doang. Dan itu lo udah tahu diagnosa anak lo paru-paru. Emang dari kecil, dari lahir juga dia kan nggak sempurna. Terus? Jadi gua niatnya ke sana itu kan untuk ronsen. Terus disuruhlah tes COVID. Ya. Tapi lama banget, setengah jam, bisik-bisik di dalam. Gua sebagai ibu dengan situasi corona yang serem banget, gua ya takut ya. Takut akhirnya pas dia keluar juga gua nggak menuduh, tapi ya gua firasatnya nggak enak. Terus? Akhirnya dibilang ya udah deh boleh kita rujuk ke rumah sakit lain yang tidak perlu antigen. Tapi kita dikasih surat rujukan ya. Terus gue bilang oke deh gue antigennya di bandara aja gitu, gue nggak mau di rumah sakit itu. Akhirnya gue bawalah anak gue ke bandara. Terus dites lah, ternyata kan negatif. Emang dia bukan COVID ya. Iya, rumah sakit paru-paru. Terus gue bukalah tadi surat tadi, jeng 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 mengarah ke COVID ya? Acuannya dari mana? COVID. Kok dia bisa terus mengarah ke COVID? Emang dia cek apa di situ? Sebenarnya lu pas di rumah sakit itu lu nggak ngecek apa-apa. Nggak ngecek apa-apa. Tapi bisa diarahkan ke sana. Iya. Hanya karena dia batuk. Terus kalau gue batuk-batuk biasa karena ngerokok, gue dibilang COVID juga, kan bahaya. Iya kan? Benar. Tapi lu percaya nggak sih kak kalau misalnya nih ya, yang dibilang COVID itu rata-rata, terus yang lewat itu rata-rata di rumah sakit. Iya. Kalau kita yang di rumah, karena gue punya ini ya, pengalaman pribadi. Nyokap gue tuh COVID. COVID, terus udah gitu gue lima rumah sakit nggak nerima. 5 rumah sakit nggak nerima, akhirnya nyokap gue rawat di rumah dengan bantuan Tuhan ya yang ada di dunia ini, yaitu matahari. Gue bantu matahari selama 1 minggu, nyokap gue sembuh. Dan gue masih penasaran kenapa di rumah sakit aja yang harus diberitakan nih gembar-gembor meninggal sana sini. Itu yang bikin kita takut, bener nggak sih? Iya. Menurut lo tuh gimana kak? Gue karena udah mungkin kalau gue sih simpelnya gini, gue tidak menuduh, sekali lagi gue bilang gue tidak menuduh siapapun. Mungkin karena obat. Obat apa yang dikasih juga gue nggak tahu karena memang gue kan nggak pernah COVID sehingga gue nggak tahu obat apa yang dikasih. Tapi dengan kondisi gue yang prolaps katup misalnya, kayak gue dari lahir ada gangguan jantung, jangankan obat yang lain ya, Panadol aja gue minum gue bisa biru dan gue bakal mati. Benar. Gimana kalau orang dengan kondisi tertentu dikasih obat yang memang belum dites dulu, ya mungkin aja mati. Ya gitu. Kalau gue sih
Bener. Yang lain gue nggak tahu. Sama ini kali ya, kadang berita-berita jadi ya stres ya. Shock ya. Stres. Iya, dia nggak boleh pegang handphone katanya. Terus dia juga nggak bisa makan enak. Itu ya pasti stres lah. Kalau imun turun ya pasti sakit apa aja kena. Benar Kak, karena juga aku, ini kita kayak belajar sama dokter ya. Jadinya sama dokter, Dokter Bella. Dokter Tato. Kak, minum dulu Kak. Oke. Kayaknya aus dia. Ayo cheers. Wis. Ngeri ya? Ya ngeri kan? Sirup apa nih? Aduh. Nah, kita bahas lagi. Dari COVID udah, pelecehan seksual udah, terus agama udah. Kak, lo ada lagi mau ceritain lagi nggak sih Kak untuk masalah perempuan ya khususnya? Karena gue juga beberapa video YouTube gue tuh juga woman support woman. Jadi gue untuk perempuan gimana caranya bisa lebih tough, lebih kuat menghadapi para laki-laki ataupun netizen dengan pakaiannya mereka, hijab ataupun non hijab ya terserah. Yang penting menurut kakak tuh gimana? Karena yang kakak lihat kan pasti perempuan sekarang wow gitu ya, tapi banyak pelecehan sana sini, terus dideketin buaya, dideketin para guidance ya kan Kak, takut iman kurang kuat. Deketin gadun mah nggak apa-apa kali. Wow. Daripada dipacarin free buat apa? Wow. Iya, sekarang gue bilang deh, Apa tuh? Tuhan itu lihat perjinahan, bukan zina berbayar atau tidak berbayar. Ya, Iya benar. sama kayak lu mabuk. Yang dihitung Tuhan itu ya lu mabuk minum alkoholnya, bukan lu di-invite atau lu bayar sendiri. Jadi buat perempuan-perempuan yang pertama harus berprinsip. Yang kedua ya nggak usah manja lah ya. Bener. Manja tuh kayak yang mati banget ditinggalin laki gitu. Akhirnya menyerahkan segalanya dengan mudahnya. Iya benar. Nggak usah kayak gitu, biasa aja. Gue merinding loh dia ngomong. Gue juga merinding ke dia. Bentar lagi gue masuk angin nih kayaknya. Terus Kak, dari prinsip, terus nggak boleh all out sama laki. Apalagi Kak? Biar kan gue tahu ya kakak ini adalah cewek yang kuat ya. Lumayan lah. Gue lumayan. Lumayan lah. Dengan perjalanan hidup gue gitu ya, percintaannya. Ya dari situlah gue belajar untuk menjadi kuat. Terus gimana gitu? Karena kita nggak tahu yang lagi nonton sama gue nih, mungkin yang beneran yang lagi cewek-cewek rapuh. Kita lo Cewek rapuh. Gak Gak usah sekarang gini, gak usah galau-galau. Hari ini lu mencintai seseorang, terus lu punya pacar baru, artinya kan lu bisa move on dari yang lama. Terus nextnya juga ulangin aja seperti antara itu. move on sama pelarian bedanya apa Kak? Pelarian juga nggak apa-apa. Iya kan, lu move on itu butuh proses. tumbal. Butuh proses Iya. ya, proses itu adalah pertumbalan. Pertumbalan. Oke, terus? Iya, daripada lu yang mati kan, Bener. mending orang aja yang mati. Iya gitu. Berarti sama-sama jahat ya. Ya harus seperti itu. Gimana gue bilangnya? Terus untuk yang biasa kan kalau perempuan kan ditinggalin laki, terus pasti takutnya adalah aduh nggak bisa dapetin sumber daya nih, sumber-sumber narasumber ya kan. Narasumber. Dana-dana. Biasa cewek-cewek yang seperti itu tuh yang kayak gue bilang nggak punya prinsip. Biasanya orang nggak punya prinsip itu pasti tidak mandiri. Biasanya cewek yang tidak mandiri itu pasti pengangguran, yang biasa terima duit doang dari laki. Nah cewek-cewek seperti itulah yang jangan diikutin. Akhirnya dia akan menumbalkan, mengkambing hitamkan orang lain seperti pelakor. Gue nggak setuju banget sama kata-kata pelakor. Ngomongin pelakor terakhir. Ada di sekeliling gue banyak sekali pelakor yang ada di sekeliling gue. Pelakor, gue nanya nih, pelakor apa menurut lo? Setuju nggak dengan kalimat pelakor? Gimana maksudnya? Gue ada deg-degan. Pelakor, gue. Pelakor Setuju. apa? Yang ada di pikiran lo, pelakor tuh apa sih? Pelakor itu adalah kesempatan Kak. Kesempatan. Iya. Kesempatan manusia Kak. Kesempatan manusia. Iya. Mereka salah nggak? Sebenarnya sih nggak salah. Terus kalau ada janda susah married dengan lajang misalnya. Dia juga berdoa dong dapat laki-laki yang bertanggung jawab dan mapan. Bener. Dan biasanya itu memang dilakukan oleh suami orang karena dia sudah terbiasa bertanggung jawab, terus dan biasanya mapan, ya kan? Terus salahnya di mana? Terus Misalnya gue berdoa sama Tuhan, posisi gue nih janda, gue berdoa, gue minta laki-laki yang seperti itu. Kebetulan memang itu suami orang. Ya menurut gue nggak apa-apa. Ambil aja kalau memang mereka si suami orang tersebut punya hubungan yang memang sudah tidak harmonis.
memang hubungan yang sudah acak adul itu harus diselesaikan. Gitu. Iya, karena ada lagi perempuan-perempuan lain yang menginginkan lelaki, ya. Iya benar kan? Iya benar. Gak ada pelakor kalau menurut gua. Itu cuma bahasa-bahasa orang frustasi yang mengkambing hitamkan orang lain. Padahal, nih, gua serius. Gua kayak didoktrin, gua kayak ditimpang. Enggak, gua nggak suka karena kan kita nih menjunjung keperempuanan ya. Iya. Pelakor itu pun wanita. Kenapa ada golongan antara istri pertama dan pelakor? Ini sama-sama wanita. Sama-sama punya hak, sama-sama harus dilindungi, kayak gitu. Jadi menurut kakak pelakor itu gak ada? Gak ada. Adanya? Gue lebih setuju dengan wanita idaman lain. Wanita idaman lain. Ya harusnya perempuan yang merasa dizolimi katanya itu harus introspeksi diri, kayak gitu. Gak ada pelakor menurut gue. Bener. Setiap kita itu berjuang untuk hidup. Bener. Iya. Gue kayak ditembak depan mata. Gua mau kasih tahu sama kalian, gue pernah jadi istri pertama dan gue pernah juga jadi istri kedua, dan itu sama aja. Dulu waktu gue jadi istri pertama mungkin gue mikirnya pelakor, tapi setelah gue jadi janda gue paham kenapa orang bisa pacaran dengan suami orang. Kan enak. makanya jangan terlalu banyak ngejudge orang. Jangan terlalu menghakimi orang lain kayak gitu. Coba pulangkan ke diri kita sendiri. Kalau memang orang lain punya rumah tangga yang nggak bagus, selesaikan. Karena masih banyak perempuan yang ngantri mau laki. Kayak gitu. Sama-sama perempuan, sama-sama punya hak. Sama-sama harus dilindungi. Salah gue. Gua tanya, kalau anak lu pacaran sama suami orang, posisinya dia janda, apa yang lu lakuin? Lu mau ngatain tuh anak lu? Nggak, gue nangis palingan kak. Gue nggak bisa. Kalau gue bilang, enak berjuang rebut suaminya. Tapi dengan catatan ya, si lelaki tadi rumah tangganya memang sudah hancur. Kalau dia baik-baik aja ya jangan mundur, jangan diganggu. Itu berarti laki-lakinya gatel karena rumah tangga dia baik-baik aja. Dia tergoda karena gatalnya. Tapi kalau dia memang rumah tangganya hancur, dia mencari wanita lain di luar sana mungkin untuk pengganti istrinya. Lalu dia menceraikan istrinya, dia dapat yang baik-baik. Itu menstop dia juga untuk begajulan menurut gua. Itu tadi. Tapi nggak untuk kemungkinan nggak sih kak, dari pertama, kedua, terus biasanya ada yang ketiga. Nggak juga sih. Jangan poligami. Gua nggak setuju dengan poligami. Poliandri kali ya. Poligami boleh lah. Cleopatra. Jadi lu kalau misalnya kan, kalau biasanya ya orang bisa yang pertama terus bisa punya yang kedua, nggak menutup kemungkinan bisa ada yang ketiga gitu. Ini poligami maksudnya? Ya nggak tahu aku. Biasanya kalau pelaporan itu ya nggak selalunya poligami. Bedanya pelakor punya yang kedua sama poligami apa menurut kakak? Kan sama-sama dua, sama-sama. Nggak ada, pelakor belum tentu di poligami. Iya, karena mungkin mereka nikah dengan pelakor itu setelah si laki-laki bercerai. Jadi nggak ada poligami di sana. Tapi kalau dia udah mencerai. Nah ini nih yang gue mau bilang ya, kalau perempuan kayak gue pacaran sama suami orang, dibilangnya pelakor. Tapi kalau yang berjilbab, dibilangnya poligami. Apa bedanya? Sama-sama pelakor tuh. Iya benar. Sama-sama meminta hati laki-laki yang sudah punya istri kan? Oh yang kita pernah denger ya. Kalau gue lebih parah itu justru yang poligami. Iya. Giliran gue dibilang pelakor, giliran sorry nih, sensor pakai jilbab dibilang poligami, halal gimana ceritanya? Benar, yang punya terus gua nggak halal Bapak gitu. Ustadz itu ya. Yang Bapak Ustadz punya 1, 2, 3, 4, dan 5, 6 ya, yang dibarengin satu atap. Nah, ya dibanding kita yang pelakor-pelakor kita. Gua aja deh, gua jadi duta pelakor nggak apa-apa. Yang penting di situ gue tetap memperjuangkan hak-hak wanita sama, semua wanita sama. Mau istri 1, 2, ini tetap wanita. Di mata Tuhan juga wanita. Nggak ada wanita istri pertama, wanita pelakor nggak ada. Nggak ada, situ ada beda-beda. Terus laki-lakinya kemana nih ceritanya kalau ada pelakor? Mampus. Laki-laki gimana? Bener semua gitu. Laki-laki semua di sini. Ya, kenapa perempuan terus yang dibully? Benar. Laki-lakinya kemana? Harusnya setiap kali ada seperti itu, ada perselingkuhan, kayak kejadian si yang perempuan ditabrakin kayak gitu kan, yang istri pertama di Manado ya. Iya, kampungnya lu. Iya bener. Nah, itu harusnya laki-lakinya yang klarifikasi. Ini malah melanjutkan. Iya, dan netizen itu dengan tidak punya hatinya dia membuli si perempuan. Ini sama-sama perempuan. Kalau 2 orang ini, istri pertama dan pelakor ini pergi ke
perlindungan wanita ini sama haknya, sama-sama wanita. Ya kan pelakunya nggak banci. Ya toh? Benar. Iya gitu deh. Wow, wow, cukup takjub hari ini aku berbincang-bincang, berngobrol-ngobrol sama dia. Ya kan, ini meledak gue kelar urusan hidup gue sama Harus Bella. meledak ntar gue up. Nah itu dia, jadi intinya adalah di pembahasan kita hari ini adalah gimana kita menghargai wanita. Ya, menghargai wanita. Kalau kalian wanita menghargai diri sendiri, bagaimana kalian bisa dihargai sesama wanita, bener kak? Bener. Gitu. Kalau dihargai sama laki-laki terserah kalian lagi. Intinya apapun dia, apapun bentukannya, dia memilih syariah atau modern, itu ya dia tetap wanita, harus dilindungi, harus dihargai kayak gitu. Gak boleh judge dari covernya doang. Nah, tuh dia, jangan juga tuh namanya nanya-nanyain agama, karena agama itu adalah hal yang sensitif ya kak ya. Bener banget. Mau kita mau agama Nasrani, mau kita agama Muslim, Buddha, Hindu dan apapun itu adalah urusan kita sama Tuhan. Benar. Dan terima kasih Kak Bella sudah Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Walaupun berapa menit ini kita deg-degan ya jamaah. Kita deg-degan bersama loh ini loh. Aduh. Thank you ya Kak Bella. Oke. Atas waktunya udah Iya. merepotin. Makasih Semoga juga. sukses terus, sehat Amin, lahir dan batin, amin, anaknya amin, semoga amin. sehat terus. Amin. Dan kita tutup dulu di Natali Podcast dan assalamualaikum. Ya, pantengin program Natali yang lain. Yaudah, bye bye.